يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه في الدارين آمين. والذي يتقرب إلى الله بالسعي بحوائج الناس وإفادة العلم ينبغي أن يلزم نفسه رجاء الثواب على دخول السرور على قلب من قضى حاجته فقط، ورجاء الثواب على عمل المتعلم بعلمه فقط، دون شكر ومكافأة وحمد وثناء من المتعلم والمنعم عليه، فإن ذلك يهبط الأجر. والذي يتقرب إلى الله, bermula orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang yang berbuat amal taat dengan berusaha pada hajat-hajat manusia, seperti para pejabat. Pejabat dari yang paling tinggi sampai paling bawah yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan jabatannya, karena pejabat itu pelayan rakyat. Pejabat-pejabat itu pelayan rakyat. Apa-apa rakyat yang perlu dicukupi, apa-apa rakyat yang membutuhkan diadakan. Itu tugasnya pejabat. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan berusaha pada hajat-hajat manusia, artinya menunaikan hajat manusia. Contohnya tadi seperti para pejabat yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan jabatannya. Lain pejabat yang ingin mencari duit dengan jabatannya, itu lain lagi. Atau pejabat-pejabat yang ingin dipuji, dimuliakan dengan jabatannya, itu lain kisah. Yang kita kisah ini adalah pejabat-pejabat yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan jabatannya itu. Karena jabatan itu bisa digunakan untuk mencari duit, bisa digunakan untuk mencari kemuliaan, macam-macam. Nah, jadi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan berusaha pada menunaikan hajat-hajat manusia, wa ifadatil ilmi, dan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan memberi faidah ilmu, guru-guru, pengajar yang ingin menjadikan tugasnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena orang dengan mengajar itu bisa pula untuk mencari duit. Orang dengan mengajar itu bisa pula untuk kemuliaan. Itu bukan dimaksud dalam hal ini. Yang kita bahas adalah pengajar-pengajar yang dengan tugasnya itu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dua orang tadi, para pejabat, para pengajar, para alim ulama
yang bagi sayogianya, semestinya ayyul zima nafsah, bahwa dia melazimkan akan dirinya, raja as-sawab, mengharap pahala, ala dukhuli surur, atas masuknya kegembiraan, ala qalbi man qadha hajatahu faqat, atas hati orang yang dia tunaikan hajatnya itu saja. Jadi para pejabat yang ingin jabatannya itu dijadikan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, hendaknya dia hanya mengharapkan pahala atas masuknya kesenangan dalam hati orang yang dia tunaikan hajatnya saja. Jadi melayani, ada orang ini hendak hajatnya ini dia tunaikan hajatnya, gembira orang, nah dia mengharap gembiranya orang itu akan dibalas Allah pahala kepada dirinya. Nah itu aja hendaknya yang dia harapkan. Jangan mengharap yang lain-lain pada itu. Orang yang menunaikan hajat kawan, orang yang menunaikan hajat siapapun, maka yang ditunaikannya itu gembira hatinya. Nah kita berharap kepada Allah, dengan sebab kita orang itu jadi gembira, kita berharap dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik pinggir situ. Nah itu harapan. Jangan ada harapan-harapan yang lain terhadap orang yang kita tunaikan hajatnya itu. Nah bila demikian halnya, maka jabatannya itu, pekerjaannya itu menjadi sebuah ketaatan kepada Allah. Karena apa? Karena dia jadikan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menggembirakan hati orang yang dia tunaikan hajatnya itu, agar dibalas Allah pahala untuk dirinya. Jadi pahala. Orang megang jabatan ini jadi pahala, megang jabatan itu jadi pahala. Kalau tujuannya tadi menunaikan hajat orang, orang jadi gembira, nah dia berharap dapat pahala di situ. Wa raja'a as-sawab ala amalil muta'allim bi'ilmih faqat, dan mengharapkan pahala atas amalnya si pelajar dengan ilmunya saja. Seorang pengajar yang mengajarkan ilmu agama kepada muridnya, lalu si muridnya ini mengamalkan ilmu yang diajarkannya, maka si pengajar ini hendaknya mengharapkan pahala kepada Allah atas murid yang mengamalkan ilmu darinya itu. Titik di situ aja. Kada ada harapan-harapan lain. Dia berharap ilmu yang diajarkannya bisa diamalkan muridnya dan dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lebih pada itu. Jangan ada harapan-harapan kepada muridnya selain daripada harapan muridnya bisa mengamalkan ilmu dan dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah bila demikian halnya seorang pengajar, maka dia dengan mengajar itu dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duna syukrin, bukan mengharapkan terima kasih. Bukan mengharapkan terima kasih dari orang yang dia tunaikan hajatnya atau dari murid yang dia ajari itu. Ini kada mengharapkan ucapan terima kasih. Inya berterima kasih kah? Kada kah? Ya aku harap pahala dari Allah. Bukan ucapan terima kasih. Wa mukafaatin, bukan mengharapkan balasan.
dari orang yang dia tunaikan hajatnya, dan dia tidak mengharapkan balasan kepada orang yang dia ajari ilmu orang tersebut. Ada mengharapkan balasan apapun. Wa hamdin, pujian, ada mengharapkan dipuji orang. Wa zanain, sanjungan, ada mengharapkan sanjungan. Minal muta'allim, dari pelajar, dari murid. Wal mun'ami alai, dan orang yang diberi nikmat atasnya, yang ditolong tadi.